Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai Wisma Atlet. Ya, mungkin beberapa bulan ini saya tidak pernah upload video di channel YouTube saya dengan alasan bahwa saya beberapa bulan terakhir itu sangat-sangat sibuk sekali dengan semua urusan-urusan pribadi saya, kemudian urusan pekerjaan saya dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, banyak informasi yang saya dapatkan mengenai desas-desus virus corona ini. Banyak informasi-informasi yang saya peroleh bahwa apakah benar virus corona ini real atau cuman ada konspirasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai tentang Wisma Atlet, yaitu sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19 ini. Jadi untuk Indonesia pusatnya ada di sini dan dipegang oleh Kementerian Kesehatan, dipegang juga oleh Kementerian Pertahanan, dalam hal ini TNI Polri, ya. Dan bekerja sama dengan BUMN kalau tidak salah, seperti itu. Oke, tapi sebelum kita memulai video kita kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta dukungannya di YouTube channel saya dengan cara di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang up to date dari saya. Dan juga kita akan bisa saling membagi informasi atau pengalaman-pengalaman ke teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan. Oke teman-teman? Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Wisma Atlet. Ya, Wisma Atlet, namanya adalah Wisma Atlet. Sebenarnya Wisma Atlet ini dibangun oleh pemerintah atau khususnya Pak Jokowi waktu itu untuk memfasilitasi para atlet persiapan Asian Games atau apa ya. Pokoknya jadi Wisma Atlet ini didesain dan dibangun untuk para atlet. Nah, untuk Wisma Atlet sendiri itu kebetulan ada dua. Yang satu di Pademangan dan yang satu di Kemayoran. Ya, tapi kalau untuk di Pademangan saya tidak tahu pasti ada berapa tower di sana dan berapa lantai. Tapi kalau untuk khusus untuk Kemayoran, kita di sini ada 7 tower, ya. 7 tower. Kemudian ada satu tower yang cuman sampai 24 lantai, ada satu tower yang sampai 32 lantai, seperti itu. Nah, tower yang saya tempati adalah tower 3, khusus untuk tenaga kesehatan atau kita biasa sebut nakes, itu khusus untuk laki-laki. Kemudian tower 2 itu khusus nakes perempuan, dan tower 1 itu zona hijau. Jadi biasa untuk petugas atau TNI Polri yang tidak bersinggungan di zona merah. Jadi kita di sini ada 7 tower. Tower 1, 2 dan 3 itu digunakan atau difungsikan untuk nakes dan relawan lain. Dan kemudian tower 4 dan 5 itu untuk pasien isolasi. Jadi OTG ditampung di tower 4 dan 5. Untuk tower 7 dan 6 itu untuk pasien-pasien yang memiliki gejala atau pasien dalam perawatan, seperti itu. Nah, konsepnya seperti apa bangunan ini? Jadi kalau untuk tower 2 itu ada 32 lantai, tower 6 itu 24 lantai, tower 7 dan 5 itu ada 32 lantai. Kalau enggak salah cuman 2 tower yang hanya 24 lantai. Tapi konsep kamarnya itu semua sama di Wisma Atlet. Oke. Jadi konsep kamarnya itu dari lantai 10 ke bawah itu memang waktu itu dikhususkan atau didesain khusus untuk
penyandang tunanetra atau cacat fisik seperti itu, atlet-atlet cacat fisik. Makanya untuk lantai 10 ke bawah mereka ada lift yang sejajar dengan lantai mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan atlet yang menggunakan kursi roda bisa langsung menggunakan lift itu. Begitu. Nah, untuk atlet-atlet yang normal yang dalam kondisi fisiknya baik-baik saja itu mereka ditempatkan di lantai 11 ke atas seperti itu. Nah, jadi konsep kamarnya juga agak sedikit berbeda. Mulai dari konsep kamarnya, mulai dari mulai dari WC-nya juga berbeda semuanya. Nah, di sini yang saya jelaskan karena kebetulan posisi saya ada di lantai 22 Wisma Atlet. Jadi yang saya jelaskan adalah mengenai konsep kamar dari lantai 11 sampai ke lantai atas. Nah, untuk lantai 10 ke bawah itu saya cuma jelaskan tanpa menunjukkan video-videonya ya. Jadi saya statusnya di sini saya bukan pasien, saya sebagai tenaga kesehatan atau biasa disebut nakes sebagai relawan di Wisma Atlet ini. Nah, tidak ada perbedaan kamar antara kamar pasien dan kamar nakes. Yang membedakan adalah jumlah pasien yang ada di dalam, seperti itu. Nah, kalau untuk pasien, walaupun kapasitas bed atau tempat tidur yang ada di Wisma Atlet ini kapasitasnya ada 3, tetap dalam satu kamar itu terisi cuma 2 pasien. Kecuali pasien keluarga. Kalau pasien keluarga, ya kadang bisa diisi 4, kadang bisa diisi 3 seperti itu. Kenapa? Kan tidak mungkin anaknya usia 10 tahun dengan anaknya usia 5 tahun, orang tua bapak mamanya di dalam situ, masa anaknya yang satu usia 10 tahun dipisah, atau anaknya 10 tahun orang tuanya di satu kamar anaknya dipisah, kan itu tidak mungkin. Makanya kapasitasnya itu ada pengecualian. Kalau misalkan kapasitas satu kamar itu ada 3-4 pasien, berarti itu kamar keluarga seperti itu. Jadi konsepnya itu akan saya jelaskan konsep kamar-kamar yang ada di Wisma Atlet seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang orang berpikir bahwa ini ada konspirasi atau apa. Ingat bahwa untuk listrik dan semuanya itu ditanggung sama pemerintah. Konspirasi apa yang dijalankan seperti itu? Ya, pemerintah rugi dong kalau misalkan ada konspirasi yang dijalankan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih jauh, kita untuk sesi pertama atau part pertama ini kita bahas dulu mengenai fasilitas yang ada di Wisma Atlet ini. Oke teman-teman, ya ini yang ada di sini. Saya pindahkan videonya ya. Ya. Ini fasilitas yang ada di kamar, AC, kemudian ini lemari. Nah, di sini kebetulan saya ada di lantai 20. Yang di bawah itu seperti halaman, itu adalah jogging track. Jadi kalau misalkan kita malas untuk jogging keluar, kita bisa ke lantai 16 seperti itu, dan ada di lantai 12 juga di setiap lantai. Nah, itu pemandangan ke arah Jakarta Utara. Oke, ke arah Jakarta Utara. Jadi ini posisinya dari Wisma Atlet Tower 3. Oke, kemudian kita lanjut lagi keluar. Ya. Untuk di luar ini kamar yang fasilitas 2 orang. Jadi ini bentuk kamarnya dengan bednya. Kemudian jelas ada AC-nya. Ya pemandangannya masih sama ya, karena masih di satu kamar yang sama. Kemudian ada lemari besar dan meja kecil 1. Nah, ini lemari besar yang sebelah sini untuk yang tidur sebelah kiri, yang sebelah sana untuk tidur yang sebelah kanan, seperti itu. Nah, ini konsepnya yang di lantai 11 ke atas. Kemudian ini ruang tamu.
Ya, ruang tamu ini cukup berantakan sih. Eh, Air ini kita ambil sendiri ya. Hanya saya numpuk-numpuk setiap kali ambil makan, ambil air sekitar 3 atau 4, makanya airnya banyak untuk persiapan saya. Ini gambaran kursinya. Ya, konsepnya seperti ini. Kemudian di dalam itu ada token listrik yang tegangannya itu 1600 ampere. Jadi setiap kali isi token itu ya bisa dibayangkan seberapa mahal. Kemudian kita masuk ke halaman belakang. Nah, di belakang ini ada tempat cuci piring. Tapi karena saya tidak masak di sini, karena ada pendeteksi juga asap, jadi tidak ada aktivitas memasak di sini. Karena memang makanan semua disediakan, mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam, dan snack pagi. Kemudian di sini ada tempat cuci baju, seperti itu, tempat cuci baju. Kemudian kita masuk ke toilet atau WC. Nah, toiletnya di sini fasilitasnya cukup kotor ya. Nah, WC-nya adalah WC duduk, bukan WC jongkok. Kemudian ada air shower itu air panas. Nah, kalau misalkan untuk di lantai 10 ke bawah, konsep kamarnya itu berbeda lagi. Jadi konsep kamarnya cuman satu kamar ini yang kecil itu yang memiliki pintu. Kemudian yang kamar di sini los. Jadi tanpa ada dinding seperti ini. Dan itu biasanya sih cuman kapasitas 2 bed. Jadi 2 tempat tidur aja kalau lantai 10 ke bawah. Kemudian untuk ke WC-nya dia bukan seperti ini, jadi ada tanjakan. Jadi biasa orang yang pakai kursi roda bisa naik juga seperti itu. Jadi dia ada tanjakan. Kemudian di sini kalau untuk yang lantai 10 ke bawah ya, di sini di toiletnya ada pegangan. Jadi besi pegangan untuk orang mau duduk ke toiletnya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu sih, cuman itu perbedaannya. Kalau misalkan di lantai 11 ke atas ya seperti itu konsepnya. Begitu dia teman-teman. Jadi konsep yang ada di Wisma Atlet rata-rata sih semua tower sama aja sih konsepnya. Kalaupun ada sedikit perbedaan, sedikit sekali gitu. Karena mulai dari bednya, besar kamarnya, mungkin perbedaannya sangat tipis sekali. Jadi tidak ada perbedaan antara tempat tinggal nakes dan tempat tinggal pasien. Yang membedakan adalah jumlah nakes yang ada dalam satu kamar sama jumlah pasien dalam satu kamar ya. Itu yang perbedaannya. Misalkan kalau pasien umum biasa ya di lantai 11 ke atas itu satu kamar cuman diisi maksimal 2 orang, tidak bisa lebih dari itu kecuali pasien keluarga ya. Kecuali pasien keluarga maka akan diisi 3 sampai 4 seperti itu, tergantung berapa banyak mereka berkeluarga. Tapi kalau misalkan pasien keluarga dan anaknya sudah besar-besar, biasa anaknya itu dipisahkan kamarnya dari orang tuanya. Jadi orang tuanya sekamar, anaknya ya sekamar juga berdua gitu. Misalkan 4 ya gitu. Jadi inilah fasilitas yang ada di Wisma Atlet. Jadi sekarang berganti nama jadi RSDC. Apa itu RSDC? Rumah Sakit Darurat COVID. Seperti itu. Jadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Oke, lanjut ke part 2. Kita akan membahas mengenai ada tidak sih konspirasi dalam wabah virus corona ini. Kan banyak hoax yang beredar. Apakah itu hoax atau itu real konspirasi? Nanti kita akan bahas. Oke, sampai jumpa
Jangan lupa sekali lagi teman-teman dukung YouTube channel saya dengan cara subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang up to date dari saya di part kedua. Karena kita pastinya akan membahas lebih seru mengenai ada tidaknya konspirasi dalam hal penanganan atau wabah virus corona yang terjadi di Indonesia ini. Oke, sampai jumpa.